Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazila Mahari dari ABT2B dengan NIM 4122201033. Saya akan mempresentasikan laporan PBL metode statistika, yaitu survei kepuasan masyarakat di Rumah Sakit BP Batam. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Muhammad Zainuddin yang telah mengampu mata kuliah metode statistika bisnis dan juga rekan-rekan tim saya yang sudah membantu dalam penyebaran kuesioner. Yang pertama yaitu latar belakang mengapa survei kepuasan masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang merupakan fokus utama pada Rumah Sakit BP Batam. Paradigma yang muncul dari masyarakat yang menganggap unit usaha pemerintah memiliki tingkat pelayanan yang rendah sehingga masyarakat kurang mempercayai jasa pelayanan usaha pemerintah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelayanan di rumah sakit yaitu melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan di rumah sakit. Tujuannya untuk mengukur tingkat kepuasan layanan di rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit. Manfaatnya itu untuk mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh para penyelenggara, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari pelayanan penyelenggara, untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap kepuasan layanan. Yang keempat, untuk menjadi bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan yang ada di rumah sakit. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang dimana kuantitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara faktual, sistematis, serta akurat. Metode ini menggunakan angka atau numerik untuk menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti. Metode pengumpulan data yaitu penyebaran kuesioner dengan wawancara tatap muka. Yang kedua, kuesioner melalui pengisian sendiri. Berikut adalah bentuk dari kuesioner yang kami sebarkan di RSBP Batam. Skala bertingkat pada kuesioner di sini menggunakan skala Likert dengan 4 tingkat pilihan. Yang nomor 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang nomor 3 setuju, yang keempat sangat setuju. Pelaksanaan survei, BP Batam bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam untuk survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit BP Batam. Data yang didapat dengan metode Premier, yaitu diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Data yang dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner yang berisikan 19 pertanyaan dan disebarkan ke pasien rawat jalan, rawat inap, dan pasien yang sudah pernah mendapatkan pelayanan di RSBP. Data yang telah terkumpul pada saat ini sebanyak 388 responden. Setiap responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner akan mendapatkan souvenir, yaitu botol minuman yang diberikan oleh BP Batam. Setelah mendapatkan data dari responden, kami memasukkan data tersebut pada tabulasi data yang ada di Microsoft Excel. Selanjutnya, analisa hasil survei. Yang pertama, uji validitas dengan sampel sebesar 388 responden dan nilai alfa yang digunakan sebesar 5%, sehingga didapatkan R-tabelnya sebesar 0,099. Item pertanyaan dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasinya atau R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa koefisien korelasi dari seluruh butir-butir pertanyaan terdiri dari 19 pertanyaan memiliki hasil R hitung lebih besar dari R tabelnya, yaitu 0,099 dengan pada taraf signifikasi 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 19 butir pertanyaan ini dinyatakan valid dan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian. Selanjutnya, uji reliabilitas. Setiap variabel dinyatakan reliable apabila Cronbach alpha lebih besar daripada 0,060.
Pertanyaan-pertanyaan yang ada di tabel ini dinyatakan reliable dan memiliki kriteria yang sangat baik. Selanjutnya, analisis deskriptif dari variabel persyaratan dengan item pertanyaan yang pertama, yaitu kemudahan responden dalam memenuhi persyaratan yang ada di RSBP. Banyak dari responden yang menjawab mudah, yaitu sebanyak 263 responden dengan persentase 67,8%, dengan kumulatif persennya 68,8%. Dan banyak dari responden menyatakan setuju bahwa informasi tentang persyaratan berobat di RSBP Batam mudah untuk didapatkan. Begitu pula dengan sistem mekanisme dan prosedur. Banyak dari responden yang setuju dengan kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang standar pelayanan di RSBP Batam. Dengan jumlah responden yang menjawab mudah yaitu 263 responden dengan persentase 67,8%. Selanjutnya, waktu penyelesaian. Sebagian besar responden menyatakan setuju dengan kejelasan waktu pelayanan di RSBP Batam, dengan jumlah responden yang menjawab jelas yaitu 257 responden dengan persentase 66,2%. Begitu pula dengan variabel-variabel di bawah. Selanjutnya, statistik deskriptif dari setiap pertanyaan. Di sini ada nilai minimum, nilai maksimum, min, dan standar deviasinya. Selanjutnya, kesimpulan, berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023 yang telah mendapatkan responden sebanyak 388 orang pengunjung Rumah Sakit BP Batam, secara umum pelayanan yang diberikan sudah baik. Rumah Sakit BP Batam sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan dan kinerja dari pemberi pelayanan juga sudah sangat baik. Dari 9 unsur penilaian SKM ini, nilai tertinggi diperoleh pada variabel pengaduan saran dan masukan dengan frekuensi sebesar 75%. Hasil ini menjelaskan bahwa sarana dan prasarana di Rumah Sakit BP Batam sudah sangat baik. Hal ini merupakan dampak baik dari renovasi yang dilakukan BP Batam terhadap bangunan di rumah sakit. Ada rekomendasi dari beberapa responden. Pada saat pelaksanaan survei, tim survei mewawancarai salah satu responden terhadap waktu tunggu yang cukup lama di poliklinik. Dan juga sarana dan prasarana di RSBP sudah sangat bagus, namun ada yang perlu dilakukan untuk tempat parkir yang lebih baik lagi. Pada saat di lapangan, tim survei mewawancarai salah satu responden terkait sarana dan prasarana. Responden mengatakan lokasi parkiran di RSBP cukup jauh. Selanjutnya, kontribusi yang saya lakukan dalam survei kepuasan masyarakat ini yaitu saya menyebarkan kuesioner kepada responden. Saya juga menjelaskan kepada responden tentang kuesioner yang kami sebarkan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan RSBP Batam lebih baik lagi. Dan juga saya berusaha membujuk para responden yang menolak untuk diwawancarai. Dan menjadi tugas saya untuk menjelaskan dan meyakinkan jika data diri responden akan terjaga kerahasiaannya. Saya melakukan survei di ruang tunggu poliklinik dan di ruang tunggu pasien untuk mencari responden yang bersedia mengisi kuesioner. Saya juga menjelaskan kepada responden tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner, dan juga saya membantu responden dalam mengisi kuesioner saat responden kesusahan dalam menulisnya.
Saya juga mewawancarai responden tentang keluhan yang mereka alami di RSBP, dan kebanyakan dari responden mengatakan cukup baik dan mereka juga merasa puas dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit BP Batam. Setiap selesai melakukan survei, saya dan tim langsung memasukkan data hasil survei tersebut pada tabulasi data di Microsoft Excel, dan kami mengunggah foto pemberian souvenir kepada responden ke Google Drive sebagai bukti survei. Berikut adalah bukti foto dari responden. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.